Halo lo semua, gua CEO Jalanan. Siap bawa lo bedah tuntas gimana caranya bikin kartu kredit bukan jadi jerat, tapi justru jadi mesin uang yang kerja buat lo. Lihat nih, bayangin di satu sisi ada tumpukan tagihan kartu kredit yang bikin kepala pusing. Di sisi lain ada tiket pesawat first class dan saldo investasi yang bikin lo senyum-senyum sendiri. Kartu kredit itu ibarat pisau bermata dua, salah pakai bisa nyakitin diri sendiri, tapi kalau lo ngerti triknya, dia bisa jadi senjata ampuh modal tanpa bunga. Dalam video kali ini gue bakal tunjukin cara dari lo yang biasanya diperas bank, jadi CEO yang malahan memeras bank buat keuntungan lo. Siap? Kita gas nih! Tahun 2023 di Indonesia, hampir 90% orang yang punya kartu kredit gagal mengelola hutangnya dengan baik. Mereka terjebak di lubang minimum payment, yang sesungguhnya jebakan maut buat jatuh ke lubang-lubang yang lebih dalam. Konsumerisme bikin kita banyak yang hidup gali lubang, tutup lubang. Hampir kayak lagi main monopoli, tapi sayangnya yang lo dapat cuma utang dan stres. Data ini nyata, dan kalau lo masih jalan kayak gitu, siap-siap aja hidup lo nggak pernah bebas finansial, malah makin nimbun problem. Makanya, gue di sini bukan cuma buat ngasih teori, tapi bikin lo ngerti realitas dan bisa patahkan mitos budak bank. Nah, sekarang kita masuk ke konsep paling penting yang sering banget orang lupa, yaitu uang dingin versus uang bank. Lo tahu nggak, orang-orang kaya nggak pernah lagi ngabisin duit sendiri buat gaya atau belanja seenaknya. Mereka itu pinter banget main leverage alias puter uang bank dulu sambil punya cash flow yang rapi dan modal jalan terus. Belanja itu bukan buat pamer gaya hidup, tapi harus ada strategi cash flow yang jelas. Kartu kredit jadi alat buat muter uang bank, bukan duit lo. Kalau mindset lo masih kayak butuh gaya, ya siap-siap jadi budak bunga bank terus. Sekarang gue kasih tamparan realitas pakai angka supaya makin kerasa. Lo ada hutang kartu kredit 10 juta dengan bunga 1,75% per bulan. Kalau cuma bayar minimum payment, lo bakal butuh waktu belasan tahun sampai lunas. Perhitungannya pakai rumus bunga majemuk sederhana, tapi efeknya gede banget. Ini bukan buat menakut-nakuti, tapi biar lo sadar kalau harus lunas tepat waktu itu bukan soal gengsi, tapi survival. Bayangin lo bayar mulu tapi utang nggak pernah habis. Nah, saatnya bangun kesadaran biar lo nggak jadi korban bunga tanpa henti. Lihat ke depan. Tahun 2026, kredit skor bakal jadi mata uang baru dalam ekosistem keuangan. Lo punya rekam jejak bagus, lo dapat akses modal gede buat jalankan bisnis jalanan lo. Tapi kalau jelek, lo cuma jadi orang asing di mata sistem keuangan, susah dapat pinjaman, dan peluang bisnis mandek. Jadi, gimana lo ngatur kartu kredit sekarang? Itu investasi data diri yang bakal nentuin masa depan ekonomi lo nanti. CEO jalanan itu bukan cuma soal duit, tapi juga bintang kredit yang bersinar di langit perbankan. Kita di sini nggak ngajarin cara ngutang seenaknya, tapi cara ngelola likuiditas secara cerdas. Ini bukan urusan hutang seenaknya, tapi memaksa bank kasih fasilitas gratis, malah bank yang bakal kasih subsidi buat gaya hidup dan bisnis lo sendiri. Bunga bukan buat dibayar, tapi dijadikan peluang disulap jadi keuntungan. Kalau konsep ini belum lo paham, siap-siap tertipu terus-terusan. Dengan strategi yang bakal gue share, lo bakal jadi mitra bank yang pintar, bukan pelanggannya yang gampang dicuci otak. Jangan kemana-mana. Mulai dari sini kita bakal bongkar 4 strategi ampuh yang bikin lu nggak pernah bayar bunga sepeser pun ke bank. Malah yang ada, bank yang bayar lo balik. Gue pastikan kalau lo ikutin langkah ini, lo bakal berubah jadi CEO jalanan sejati yang paham bagaimana cara kerja sistem keuangan dan bisa ngatur semuanya untuk untung lo sendiri. Jangan cuma jadi korban, jadi pelaku yang ngatur permainan. Oke, gue lanjut ke pembahasan mekanisme sistemnya biar lo ngerti medan perang yang sesungguhnya. Pertama, banyak orang bingung bedain antara tanggal cetak tagihan dan tanggal jatuh tempo. Jadi, lo harus paham siklus tagihan ini. Biasanya bank bakal cetak tagihan setiap 30 hari, terus kasih masa tenggang 15,20 hari sebelum lo harus bayar. Ini kayak pinjaman tanpa bunga selama 45 hari bro. Kalau lo pinter manfaatin masa ini, lo bisa muterin duit lo dulu di tempat lain, baru bayar kartu kredit pas jatuh tempo tanpa kena bunga sepeser pun. Jadi jangan asal bayar, tapi pikirkan strategi waktunya. Selanjutnya, kita bahas psikologi plastic pain. Lo sadar gak, belanja pakai kartu kredit itu rasanya beda banget dibanding keluar uang cash. Rasa sakit kehilangan uang itu lebih terasa kalau pakai cash.
Makanya orang sering kalah belanja kartu kredit karena sakitnya nggak kerasa. CEO jalanan harus tetap bisa ngerasain sakitnya itu supaya kontrol tetap di tangan lo, nggak kebablasan. Mental lu harus dilatih biar gak jadi korban sensasi belanja online tanpa rasa bersalah. Sekarang kita bongkar sumber keuntungan bank. Lo taulah kalau lo nggak bayar bunga, bank tetap untung dari merchant discount rate, MDR, biaya admin tahunan, dan denda. Nah, strategi kita adalah menghindari semua biaya itu dengan cara bayar tepat waktu dan memanfaatkan promo merchant. Jadi, secara nggak langsung, merchant yang bayarin biaya transaksi kita, bukan lo. Ini yang bikin kartu kredit bisa jadi senjata ampuh buat bisnis dan gaya hidup tanpa beban tambahan. Konsep floating money juga penting banget dipahami. Lo bayangkan, ada uang yang harusnya keluar hari ini buat bayar listrik atau belanja, tapi malah tetap ngendap di rekening lo karena lo pakai kartu kredit. Uang itu yang kita sebut floating dan akan kita jadikan alat produksi uang di blok berikutnya. Jadi, kartu kredit membantu lo mempertahankan cash flow agar bisa dipakai untuk investasi kecil-kecilan dulu. Mantap kan? Tapi ingat, segala transaksi kartu kredit lo tercatat di Slick OJK. Ini pedang bermata dua buat lo. Skor kredit yang bersih adalah aset berharga yang akan membuka pintu akses modal. Sebaliknya, kalau lo abai dan punya skor buruk, lo bakal susah dapetin pinjaman KPR, modal usaha, bahkan kredit konsumtif lain. Cerita bener, ada yang ngalaminnya dan bikin mereka nyesel banget. Jadi, jaga rekam jejak ini baik-baik karena masa depan lo tergantung di sini. Ingat juga hukum emas CEO jalanan. Bayar penuh atau mati, alias kena bunga berbunga. Jangan pernah bayar minimum kecuali cicilan 0%. Bayar 99%, tagihan sama aja bohong ke diri sendiri. Karena bank tetap jalanin hitungan bunga berbunga yang bikin lo makin berat. Ini aturan paling keras tapi paling penting supaya strategi lo tetap jalan lancar tanpa beban bunga. Sebelum kita masuk strategi pertama, cek dulu aplikasi mobile banking lo dan pahami posisi informasi penting seperti sisa limit, tanggal cetak, dan poin reward. Lo mesti punya gambaran jelas biar nggak salah langkah. Ntar gue bakal bimbing lo dari cara paling dasar sampai tingkat CEO jalanan sejati. Siapkan alat tempur lo, kita mulai dari cara pertama yang bakal naikin duit lo tanpa bikin lo bayar bunga. Oke, sekarang kita masuk ke strategi pertama yang paling powerful, arbitrage bunga alias money multiplier. Di sini gue bakal ajarin gimana caranya lo bisa menghasilkan uang dari selisih bunga kartu kredit dan instrumen investasi. Pertama, lo harus pakai instrumen liquid dengan hasil tinggi, kayak reksadana pasar uang, RDPU, atau tabungan di bank digital yang kasih bunga harian 5,6% per tahun. Jangan biarin duit belanja bulanan lo diem aja di rekening biasa yang bunganya cemen, karena itu sama aja lo buang peluang dapat tambahan uang gratis. Ingat, uang itu harus kerja, bukan cuma tidur di rekening. Sekarang kita bahas matematikanya biar makin nyata. Misal pengeluaran bulanan lo 20 juta dan lo simpan angka tersebut di RDPU selama 45 hari sebelum tanggal jatuh tempo bayar tagihan kartu kredit. Rumus profit sederhana, profit modal sali bunga tahunan tenor 365, profit modal sali bunga tahunan 365 tenor. Jadi, profitnya kira-kira begini. 20.000 rilas 6% 6 partiza rupiah, 104.565 rupiah, 148.000 rupiah, 120.000 rilas 6 parce rupiah, 148.000 rupiah, lo dapet duit gratis. 148.000 cuma dari manajemen kas yang cerdas. Sekarang bayangin kalau lo konsisten tiap bulan, itu cuan yang nambah terus. Tapi ingat, uang yang lo masukin RDPU itu duit titipan, bank yang harus lo bayar tepat waktu. Disiplin eksekusi adalah kunci utama. CEO jalanan gak pernah main-main sama hal ini. Kalau lo sampai pakai uang itu buat belanja lain, ya strategi ini bakal bubar jalan dan lo bakal rugi besar, bahkan bisa masuk jebakan bunga lagi. Jadi latihan dari sini adalah belajar manajemen kas ala perusahaan besar, tapi dalam skala personal. Biar makin jelas, gue kasih contoh kasus pemilik warung yang belanja stok barang pakai kartu kredit. Barangnya dijual dulu, baru hasil penjualan itu diputar lagi ke aset lancar atau RDPU sampai tanggal jatuh tempo tagihan. Dengan cara ini, modal belanja mereka gratis dari bank tanpa perlu keluar duit sendiri dulu.
Ini adalah contoh nyata bisnis jalanan yang sudah pakai strategi CEO jalanan dan manfaatnya betul-betul terasa. Supaya nggak ada human error, lu harus manfaatin fitur auto debit dari rekening yang ngehold dana di RDPU ke kartu kredit lo. Dengan otomatisasi ini, risiko lupa bayar atau telat bayar bisa diminimalisir. Ingat, denda keterlambatan kartu kredit itu bisa bikin nyesel seumur hidup. Jadi, auto debit bukan cuma soal nyantai, tapi strategi proteksi dari jebakan bunga. Tapi hati-hati sama risiko gaya hidup. Melihat saldo RDPU yang numpuk sering bikin godaan buat belanja lebih besar. CEO jalanan wajib punya mental pelit untuk konsumsi, royal untuk investasi. Uang di RDPU itu bukan milik lo, tapi cuma alat yang nyetak spread bunga. Kalau lo kebelabasan, ya yang terjadi malah balik ke perangkap konsumtif. Jaga mental itu. Terakhir, buat ngejaga supaya strategi ini jalan mulus, lakukan review mingguan. Cek apakah saldo RDPU atau instrumen investasi lo masih sama atau lebih besar dari total tagihan berjalan kartu kredit. Ini buat memastikan lo nggak bakal kekurangan dana pas tanggal jatuh tempo. Ingat, CEO jalanan itu disiplin, bukan santai-santai aja. Kalau lo siap, terus ikuti strategi berikutnya. Sekarang kita bahas strategi kedua dan ketiga, yaitu memaksimalkan rewards point dan merchant arbitrage. Ini adalah cara pintar supaya biaya hidup lo bisa ditekan, malah bisa jadi untung. Pertama, mainin the miles game buat traveling tanpa bayar. Setiap pengeluaran rutin, misal bensin, asuransi, atau belanja bulanan, bisa lo konversi jadi poin miles yang nantinya bisa dipakai buat tiket liburan gratis. Bayangin, lo bayar bensin dan dapet tiket liburan keluarga tahun depan, lo yang bayar tapi bank yang ngasih bonus. CEO jalanan harus pinter memaksimalkan ini biar hidup makin enak. Lo juga harus ngerti perbedaan tier kartu kredit, classic, gold, platinum, sampai signature. Masing-masing punya multiplier point yang berbeda. Kadang, upgrade kartu dengan biaya tahunan itu worth it karena poin yang didapat bisa lebih besar dan ongkos tahunan bisa dinego. CEO jalanan tahu kapan waktunya upgrade dan cara canangkan negosiasi biar biaya tahunan hilang asal lo aktif pakai kartu. Selanjutnya, manfaatin merchant arbitrage belanja kebutuhan bisnis lewat promo diskon yang diberikan kartu kredit di supermarket atau toko bangunan. Misal, di Transmart ada diskon 10%. Lo beli bahan catering, jadi dapat untung langsung dari diskon itu. Ini net profit tambahan yang langsung masuk kantong lo tanpa keluar uang lagi. Promonya bisa jadi senjata rahasia bisnis jalanan lo. Teknik double dipping ini juga nggak kalah penting. Lo gabungin promo kartu kredit, promo aplikasi seperti Grab atau Shopee, dan loyalty program toko yang lo pakai. Jadi, lo dapat 3 keuntungan sekaligus dalam satu transaksi yang sama. Bayangin, lo dapat diskon kartu, cashback app, dan poin toko uang lo seperti di multiplier. CEO jalanan sejati selalu cari cara ngopi keuntungan sebanyak mungkin dari transaksi sehari-hari. Kalau soal annual fee, jangan takut buat negosiasi. Gua ajarin skrip simple buat lo telepon customer service bank dan minta penghapusan biaya tahunan. Bank lebih takut kehilangan nasabah yang aktif belanja daripada kehilangan 500.000 biaya admin. Ini seni negosiasi ala jalanan yang wajib lo kuasai biar gratis biaya tahunan terus. Buat yang gak suka traveling, lo juga bisa konversi poin itu jadi cash atau voucher belanja sembako, potong tagihan atau kebutuhan lain. Jadi secara langsung lo bikin bank bayar belanjaan lo. Ini yang bikin strategi ini terasa benar-benar menghasilkan, bukan cuma iming-iming kosong. Terakhir, jangan malas pantau katalog promo di website resmi bank. Jangan pernah belanja tanpa cek promo dulu. CEO jalanan selalu punya database promo yang up to date supaya setiap rupiah yang keluar bisa dihemat maksimal. Ini cara lo jadi pinter dan efisien, bukan cuma asal belanja. Kalau mau menang, lo harus tahu medan promo yang lo jelajahi. Saatnya masuk ke strategi keempat, yaitu memanfaatkan cicilan 0% sebagai modal kerja bisnis lo. Ini strategi jitu buat scaling usaha jalanan tanpa harus keluar modal besar di awal. Pertama, manfaatkan fitur cicilan 0% untuk beli alat produksi. Misal mesin kopi, laptop desain, atau renovasi gerobak lo. Bandingkan dengan pinjaman bank konvensional atau pinjol yang bunganya mencekik, ini jelas jauh lebih menguntungkan. Jangan sampai lo ragu memanfaatkan fasilitas yang sebenarnya sudah disiapkan bank buat lo. Kunci suksesnya adalah matching cycle antara arus kas dan tanggal jatuh tempo.
Usahakan tanggal pembelian alat bisnis tepat 1 hari setelah tanggal cetak tagihan kartu kredit. Dengan cara ini, lo dapat napas arus kas maksimal sampai hampir 50 hari sebelum cicilan pertama muncul. Ini trik buat ngatur aliran duit biar bisnis tetap lancar tanpa tercekik utang. Kartu kredit juga bisa jadi dana darurat bisnis tercepat. Misal mesin rusak tiba-tiba, lo bisa langsung gunain limit kartu kredit buat talangin tanpa ribet birokrasi. Tapi penting diingat ini hanya untuk kondisi darurat dan pastikan lo punya cash flow untuk bayar kembali. Jangan sampai karena merasa aman, lo malah over leverage yang bikin bisnis makin ruwet. Dengan pemakaian kartu kredit yang sehat, yaitu tingkat pemakaian limit 30,40% dan selalu bayar lunas, lo bakal bangun reputasi kredit yang kuat di bank. Ini jadi tiket emas lo buat dapetin KUR, kredit usaha rakyat, miliaran rupiah di masa depan. Jadi bukan cuma strategi jangka pendek, tapi juga investasi reputasi jangka panjang buat bisnis jalanan lo. Bayangkan kartu kredit itu seperti baterai cadangan bisnis. Dia kasih energi saat lo butuh tambahan modal, tapi harus selalu di-charge alias dibayar kembali tepat waktu supaya nggak rusak. Jangan sampai baterai bocor karena pemakaian yang salah, karena itu bisa bikin lo stuck di utang tanpa habis. Satu hal lagi, saran gue, pisahkan kartu personal dan kartu bisnis. Minimal 2 kartu lo punya. 1 buat kebutuhan dapur pribadi, 1 khusus buat transaksi modal usaha. Ini penting biar mudah audit, biar nggak ada bocor alus keuangan bisnis yang sering luput dari pengawasan lo. Tapi hati-hati, jangan over leverage dengan cicilan 0% sampai total cicilan lo melebihi 30% dari pendapatan bulanan. CEO jalanan itu harus bisa tidur nyenyak, bukan dikejar-kejar debt collector. Jadi pakai limit kartu kredit dengan bijak karena modal gratis, tapi tanggung jawab tetap di tangan lo. Sekarang saatnya kita bicara soal navigasi risiko dan eksekusi ala CEO jalanan supaya strategi yang lo pakai tetap aman dan efektif. Pertama, penting banget buat lo rutin monitoring skor kredit lewat aplikasi iDebtku OJK. Skor kredit ini ibarat kesehatan finansial lo di mata negara. Kalau ada data yang salah tercatat, lo harus segera klaim dan benahi. Ingat, kesalahan data bisa bikin lo dicap jelek tanpa alasan, susah dapat pinjaman modal gede nanti. Jadi rajin-rajin cek, jangan males. Lo juga wajib tahu tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, misalnya mulai sering bayar minimum payment, ngegas cash advance buat kebutuhan konsumsi, atau mulai stres tiap kali tanggal cetak tagihan datang. Ini sinyal bahwa lo mulai kehilangan kendali dan hampir masuk zona merah. Jangan tunggu sampai terlambat, sebelum utang makin dalam, tarik rem tangan sekarang juga. Kalau sudah terlanjur terjebak hutang, CEO jalanan harus punya strategi exit. Gunakan metode snowball, lunasi dulu utang dengan bunga tertinggi, lalu ke utang lain atau coba negosiasi restrukturisasi dengan bank. Ingat, jangankan bank, lo sendiri harus punya rencana bangkit. Jangan pasrah jadi budak utang, tapi kerjain dengan kepala dingin dan konsisten. Sebagai rangkuman cepat nih, 4 strategi utama yang lo harus kuasai. Arbitrase bunga, points, miles, merchant discount, dan modal kerja 0%. Semua strategi ini punya satu tujuan besar, bikin bank yang selama ini ngerepotin jadi melayani dan bahkan kasih untung buat lo. Kalau lo bisa jalanin semuanya dengan disiplin, lo sudah jadi CEO jalanan sejati. Sekarang gua tantang lo buat nggak cuma jadi penonton pasif. Cek limit kartu kredit lo sekarang juga. Mulai atur strategi dan paksa bank untuk bayar bunga ke lo, bukan sebaliknya. Share pengalaman lo di kolom komentar biar kita sama-sama belajar dan berkembang. Jangan diam aja karena waktu nggak bakal nunggu lo. Ingat filosofi ini. Di tahun 2026, kekayaan nggak diukur dari seberapa besar gaji lo, tapi seberapa cerdik lo mengelola data dan fasilitas yang ada di depan mata. Lo bukan cuma pekerja biasa, tapi CEO atas hidup lo sendiri. Maka pikirin langkah besar, jangan jalan di tempat. Oke brosis, itu tadi strategi dan mindset CEO jalanan buat bikin kartu kredit kerja buat lo, bukan sebaliknya. Nantikan video selanjutnya yang bakal kupandu gimana investasi emas atau saham dengan modal receh masih relevan banget dengan strategi kartu kredit ini buat tambahan penghasilan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan ingat, lu CEO jalanan,